Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Deni Irawan. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 2 kelompok 2 nomor absen 13 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat. Untuk mind mapping pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai akuntabilitas. Ini adalah mind map yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas di sini terbagi menjadi 4 materi pokok. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir menjadi ANS yang akuntabel. Kita masuk ke poin yang pertama mengenai konsep akuntabilitas. Berdasarkan definisi, akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian poin selanjutnya dari konsep akuntabilitas yaitu aspek-aspek. Aspeknya terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, aspek akuntabilitas harus ada hubungan dari dua buah pihak, antara individu, perorang, kelompok, dengan negara atau masyarakat. Aspek yang kedua yaitu berorientasi pada hasil. Aspek yang ketiga membutuhkan laporan kinerja. Aspek yang keempat membutuhkan konsekuensi yang dimana berakibat terhadap sanksi atau penghargaan. Dan yang terakhir, aspeknya memperbaiki kinerja PNS untuk memberi pelayanan ke masyarakat. Poin selanjutnya dari konsep akuntabilitas yaitu akuntabilitas publik, di mana akuntabilitas publik ini mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, perannya sebagai demokrasi. Yang kedua, akuntabilitas publik berperan sebagai konstitusional, dan yang ketiga berperan sebagai belajar. Adapun tingkat akuntabilitas terbagi menjadi yang pertama akuntabilitas pemerintah, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas profesional. Itu adalah poin dari konsep akuntabilitas. Sedangkan kita masuk ke poin selanjutnya, yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenai dimensi. Dimensi ini pun terbagi menjadi beberapa poin. Contohnya dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum. Hal ini terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan. Kemudian ada dimensi proses, di mana untuk mengetahui proses mana yang sesuai prosedur. Dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Untuk mekanisme dari akuntabilitas ini terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama, sebagai perencanaan strategi seperti RPJM, RKP, SKP, Renstra. Kemudian yang poin kedua, mekanisme akuntabilitas untuk kontrak kerja. Dan yang ketiga, poinnya itu untuk laporan kinerja. Sedangkan poin selanjutnya dari mekanisme akuntabilitas yaitu lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja ini diharapkan menciptakan lingkungan yang akuntabel, penuh dengan kepemimpinan, integritas tinggi, tanggung jawab, dan konsisten. Adapun langkah-langkah yang bisa dipakai di mekanisme akuntabilitas yaitu harus mengetahui tujuan dari tanggung jawab yang akan dilakukan. Kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, inspeksi monitoring kemajuan. Yang keempat, melakukan laporan lengkap. Dan yang kelima, evaluasi serta masukan untuk perbaikan. Ke poin ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, transformasi akses dan informasi. Yang selanjutnya, penyimpanan dan penggunaan data.
Yang selanjutnya penggunaan sumber daya milik negara. Yang selanjutnya praktek kecurangan, dan yang terakhir konflik kepentingan. Sedangkan poin yang terakhir yaitu menjadi ANS yang akuntabilitas. Ini kita harus mengetahui bagaimana sih menjadi ANS yang akuntabel dan apa pengertian dari PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang dapat mengambil keputusan yang tepat saat terjadi konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam politik praktis, untuk melayani warga dengan adil dan konsisten serta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prosedur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Adapun poin-poinnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita masuk dulu dari pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun kita bahas poin-poinnya, tadi sudah masuk ke pengertian, kita masuk ke yang kedua adalah jenis korupsi. Beberapa jenis korupsi yang bisa saya sebutkan, yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, yang ketiga gratifikasi, yang keempat bentuk kepentingan dalam pengadaan, terus kecurangan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan. Itu adalah jenis-jenis korupsi yang dilakukan. Kemudian masuk ke nilai-nilai dasar anti korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi, yang pertama jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk penyebab dari korupsi itu sendiri, yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten atau melemahnya hukum. Kedua, langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Yang ketiga, rendahnya pendapatan, terutama pada aktor-aktor penyelenggara negara. Kemudian yang keempat, kemiskinan. Yang keenam, keserakahan. Bisa juga disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Atau bisa jadi penyebab korupsi ingin mengambil keuntungan yang besar dari imbalan jasa. Atau yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Itu adalah penyebab dari terjadinya suatu korupsi. Sedangkan ciri-ciri korupsi itu sendiri bisa dilihat. Yang pertama, dia melanggar norma hukum, kemudian biasanya berhubungan dengan wewenang, mengkhianati kepercayaan, berlindung di bawah hukum, dan memiliki motif atau keinginan untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak. Adapun untuk penerapan anti korupsi, kita harus menerapkan nilai-nilai yang sudah sebelumnya saya jelaskan tadi. Mungkin akan saya ulang lagi di penerapan, yaitu jujur, amanah, memiliki rasa malu, disiplin, dan penolakan terhadap korupsi itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.